Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan segala aktivitas dengan lancar. Anak-anak sekalian, mengawali pertemuan hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah supaya diberi kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada pertemuan hari ini dan semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari anak-anak kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak sekalian, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Pak Fajrin sekali lagi mengingatkan pada kalian untuk senantiasa menjaga kesehatan agar daya tahan tubuh menjadi kuat sehingga tidak mudah terkena virus corona. Kemudian anak-anak sekalian jangan lupa pakai masker ketika keluar rumah atau menggunakan face shield ya, yang berfungsi untuk menangkal virus-virus COVID yang ada di udara dan berusaha tidak masuk pada tubuh kita. Kemudian hindari berkerumun, tidak perlu salaman, dan senantiasa jaga jarak. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi pendidikan agama Islam dengan tema Allah Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah 1. Menyebutkan arti Al-Khaliq, menyebutkan bukti kebesaran Allah, menyebutkan cara menjelaskan cara memanfaatkan ciptaan Allah, menjelaskan bukti kebesaran Allah melalui ciptaannya. Baik anak-anak, sebelum Pak Fajrin melanjutkan materi pembelajaran, silahkan anak-anak buka LKS pada bab Allah Maha Pencipta. Adapun halamannya bisa dilihat pada daftar isi. Kemudian anak-anak bisa menyimak sambil membuka buku sehingga apa yang dijelaskan Pak Fajrin bisa dipahami oleh anak-anak. Baik anak-anak, Pak Fajrin akan melanjutkan. Anak-anak sekalian, kita sebagai umat Islam wajib meyakini bahwa Allah itu ada. Karena apa? Karena iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama. Nah anak-anak, berapa total rukun iman secara menyeluruh? Rukun iman secara menyeluruh itu ada 6. Jangan terbalik dengan rukun Islam ya anak-anak. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Rukun iman yang pertama apa anak-anak? Iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman pada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qadha dan qadar. Baiklah anak-anak, sebagaimana disebutkan tadi, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan rukun iman yang pertama. Iman kepada Allah artinya meyakini keberadaan Allah, meyakini bahwa Allah merupakan satu-satunya zat yang berhak disembah, meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Selain Allah adalah Tuhan palsu dan tidak akan dapat memberi pertolongan pada kita. Allah adalah satu-satunya Tuhan. Allah adalah yang maha kuasa dan Allah tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun. Iman kepada Allah artinya meyakini keberadaan Allah sebagaimana diterangkan Pak Fajrin tadi. Hal-hal yang dapat membuktikan bahwa Allah itu ada adalah keberadaan makhluknya. Allah menciptakan makhluk syahadah dan makhluk gaib. Makhluk syahadah artinya makhluk yang dapat dilihat, atau bahasa yang mudah dicerna adalah makhluk fisik ya, makhluk yang memiliki jasad. Jadi makhluk syahadah artinya makhluk yang dapat dilihat, didengar, diraba, serta dirasakan oleh manusia. Intinya makhluk syahadah adalah makhluk yang dapat ditangkap oleh panca indera. Contoh makhluk syahadah misalnya manusia, hewan, tumbuhan, tanah, udara, batu, dan lain sebagainya. Adapun makhluk gaib adalah makhluk yang keberadaannya tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Contoh makhluk gaib misalnya jin, malaikat, surga, neraka, alam barzah, padang mahsyar, dan sirat
dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Adapun materi yang kedua adalah makna Al-Khaliq. Anak-anak sekalian, pernahkah kalian mendengar istilah Al-Khaliq? Al-Khaliq secara bahasa artinya sang pencipta. Al-Khaliq artinya sang pencipta. Allah memiliki Asmaul Husna yang artinya nama-nama yang baik dan agung. Asmaul Husna berjumlah 99, yang salah satunya adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya yang menciptakan segala sesuatu. Allah Al-Khaliq maksudnya adalah Allah Sang Maha Pencipta. Allah menciptakan setiap makhluk secara sempurna dan dalam bentuk sebaik-baiknya serta dengan ukuran yang tepat. Allah menciptakan alam semesta serta isinya adalah untuk kepentingan umat manusia. Kita dapat meneladani sifat Al-Khaliq dengan melakukan kreasi-kreasi atau hal-hal baru yang bermanfaat untuk kemaslahatan seluruh makhluk Allah. Kita harus menjaga dan merawat ciptaan Allah dengan memanfaatkannya sebaik mungkin, sehingga sebagai wujud syukur kepada Allah. Kita telah dianugerahi oleh Allah akal. Kita dianugerahi oleh Allah hati. Kita dianugerahi Allah fisik yang sempurna, dan kita dianugerahi oleh Allah atau difasilitasi oleh Allah dengan disediakan adanya tumbuhan, tanah, binatang, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai wujud syukur kepada Allah. Misalnya kita diberi rezeki yang berupa kesehatan, maka kita manfaatkan untuk rajin sholat berjamaah, itu merupakan wujud syukur. Kemudian kita diberi umur panjang, kita wajib mensyukurinya dengan cara memperbanyak amal sholih sebagai ladang atau sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat atau kehidupan di alam barzah. Contoh lagi, kita diberi mata yang sehat, telinga yang sehat, dan bibir yang bagus, yang sehat, tidak cacat. Maka kita harus memanfaatkan untuk kebaikan sebagai wujud syukur kepada Allah. Karena apa? Karena kalau kita tidak memanfaatkan apa yang Allah berikan untuk kebaikan, maka itu namanya kufur nikmat, dan Allah akan mencabut nikmatnya apabila tidak kita gunakan dengan cara sebaik-baiknya. Lanjut. Bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia dianugerahi pengetahuan dan skill sehingga dapat melihat alam semesta serta dapat mengenal segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Kelebihan manusia tersebut dapat digunakan untuk mengamati kebesaran Allah melalui ciptaannya. Adapun tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat diamati manusia antara lain: 1. Pergerakan benda langit berdasarkan garis edarnya, sehingga antara benda yang satu dan benda langit yang lain tidak bertabrakan. Misalnya antara bumi dan bulan tidak bertabrakan, bumi dan planet Mars tidak akan bertabrakan. Karena apa? Karena mengelilingi matahari berdasarkan garis edarnya masing-masing. Ibarat kereta api sudah memiliki relnya. Yang kedua, proses penciptaan manusia dari segumpal darah menjadi bentuk organ yang sempurna. Ini merupakan bukti kebesaran Allah. Jadi manusia yang semula berupa segumpal darah kemudian berkembang menjadi segumpal daging, kemudian di dalam daging tersebut tumbuh tulang belulang, kemudian setelah itu terbentuklah fisik yang sempurna. Ada mata, ada telinga, ada gigi, ada bibir, dan lain sebagainya. Dan proses semacam itu tidak akan bisa ditiru oleh manusia. Kemudian apalagi? Yang ketiga, proses perkembangan tumbuhan dari biji hingga menjadi pohon yang berbentuk sempurna, seperti tumbuh daun, cabang, batang, kemudian ada akar yang kuat. Itu hanya berasal dari satu biji. Misalnya jagung. Jagung itu yang berasal satu biji jagung, Anda anak-anak tanam ke dalam tanah yang subur, kemudian dalam jangka waktu seminggu muncul tunas, kemudian jangka waktu minggu berikutnya sudah tinggi, kemudian minggu berikutnya siap dipanen, katakanlah. Nah, itu adalah bukti kebesaran Allah yang tidak akan bisa
ditiru oleh manusia. Adapun manusia hanya menciptakan dengan cara merangkai bahan-bahan yang telah disediakan Allah yang ada di alam semesta ini. Misalnya kayu dirangkai menjadi kursi atau meja. Kemudian plastik dirangkai menjadi semacam rak, semacam gelas dan lain sebagainya. Manusia tidak bisa meniru proses perkembangan, proses penciptaan makhluk sebagaimana Allah menciptakan makhluk ya. Inilah bukti kebesaran Allah. Kemudian proses metamorfosis serangga dari larva atau ulat menjadi kupu-kupu. Semula ulat itu hewan yang tidak memiliki kaki, kemudian tumbuh menjadi mempunyai kaki, kemudian tiba-tiba memiliki sayap, kemudian memiliki sungut. Nah, ini adalah bukti kebesaran Allah ya. Oke. Nah, anak-anak, adapun tugas hari ini adalah sebagai berikut. Tolong diperhatikan anak-anak. Kerjakan soal pada modul pendidikan agama Islam halaman 21 sampai 23 room A pilihan ganda sampai dengan room C uraian ya. Jangan sampai luput. Room A sampai room C. Tugas dikerjakan di modul, kemudian dikumpulkan pada hari Rabu. Setelah itu diambil pada hari Jumat. Pengumpulan paling lambat itu hari Jumat. Hari Senin tidak akan diterima dan tidak akan dikoreksi oleh Pak Fajrin karena Pak Fajrin sibuk mengerjakan materi pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Jadi usahakan anak-anak supaya tepat waktu dalam mengumpulkan tugas ya. Terima kasih anak-anak karena telah mengikuti pembelajaran dari Pak Fajrin dari awal sampai selesai, dan mohon maaf apabila dalam menyampaikan pembelajaran ada tutur kata yang tidak pas atau kekurangan dalam hal penyampaian. Pak Fajrin mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.